Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Tamam. Nomor NIM saya 63010200146. Aduh, oke. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Langsung saja. Nah, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan, itu balance antara sisi pemasukan dan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan, pengelola keuangan perusahaan. Jadi kalau singkatnya itu, akuntansi itu tempat masuknya masuk dan keluarnya uang, begitu. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman, ini adalah salah satu rumus yang perlu kita ketahui. Harta atau aktiva itu sama dengan hutang plus modal. Jadi kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun, mana yang masuk ke dalam debit dan mana yang masuk ke dalam kredit dengan berpegangan dengan prinsip persamaan akuntansi. Nah, jadi ntar kalau kita mengenal jurnal umum ada yang namanya debit dan kredit. Nah, apa saja yang masuk ke debit dan kredit? Nah, ini adalah akun-akun yang di debit dan kredit. Jadi yang pertama ini ada harta atau aset ya. Nah, harta jika bertambah itu tuh ditulis di sebelah debit, dan jika berkurang maka ditulis di sebelah kredit, begitu. Nah, yang masuk dalam harta tuh ya seperti aset itu kan kita mendapatkan keuntungan lah, begitu. Terus yang kedua ada hutang atau liability. Nah, kebalikannya dengan harta, hutang jika bertambah ditulis dengan kredit. Ini bisa dilihat, dan jika berkurang ditulis di sebelah debit. Begitu. Yang ketiga ada modal. Modal jika bertambah ditulis di sebelah kredit, dan jika berkurang ditulis di sebelah debit. Jadi modal itu sama dengan hutang ya. Nah, yang termasuk ke bagian modal tuh ya, semisal ada orang yang ingin menginvestasi ke perusahaan kita, begitu. Nah, yang keempat ini ada pendapatan atau income. Pendapatan jika bertambah itu ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ya ditulisnya di debit, begitu. Terus yang kelima ada beban atau biaya, expensive. Nah, beban atau biaya ini biasanya kayak setiap bulan kan perusahaan pasti membayar, kalau yang menyewa toko dia membayar sewaan toko, terus atau dia menggaji karyawan, terus ada lagi yang dia harus membayar listrik dan sebagainya lah. Nah, itu masuknya beban atau biaya. Nah, beban atau biaya jika bertambah itu ditulis di sebelah debit, dan jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Nah, terus yang selanjutnya ini ada pref. Pref tuh buat teman-teman yang belum tahu, semisal ini kan perusahaan kita udah ada investornya nih. Terus tiba-tiba si investornya tuh ingin menarik semua modalnya dia, mulai dari dia ngejual sahamnya atau dia menarik peralatannya, begitu. Nah, pref ini dia sama dengan harta. Jadi jika bertambah itu ditulis sebelah debit, dan jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Nah, daripada teman-teman bingung nanti maksudnya apa, kita langsung aja ke contoh soal biar lebih gampang. Nah, ini di sini ada soal.
dari perusahaan Michael. Kita pelan-pelan dulu aja ya dari pertama. Nomor 1, transaksi selama bulan September 2013 yang terjadi pada perusahaan Michael sebagai berikut. Tanggal 1 September diinvestasikan oleh Michael uang untuk mendirikan perusahaan sebanyak 10 juta. Nah, kalau diinvestasikan berarti kan masuknya kan ke harta. Nah, bisa dilihat yang ditulis itu debit. Nah, ini teman-teman kalau mau membuat jurnal umum, ini juga harus urut ya dari tanggal, keterangan, dan di sebelah kiri itu debit, sebelah kanannya kredit. Jadi jangan kebalik. Oke, lanjut. Terus waktu tanggal 5 September dibeli gudang seharga 2 juta secara tunai. Nah, kalau dia membeli gudang, artinya dia akan melakukan pembelian ya. Makanya ditulis di debit. Kasnya di kredit juga tetap 2 juta. Nah, pada tanggal 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, tapi baru diterima sebesar 10 juta. Sisanya bulan depan. Bentar. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tadi di tanggal 10 ya, pada tanggal 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, tetapi baru diterima sebesar 10 juta. Sisanya tuh bulan depan. Nah, kalau dia memperoleh pendapatan jasa, artinya kan dia memperoleh di income-nya dia ya. Bisa kita lihat di tanggal 10. Nih, kasnya 10 juta. Tapi ada yang harus diperhatiin di sini. Kita menambah piutang usaha sebesar 5 juta. Karena yang 5 jutanya itu kan dibayar di bulan depan. Nah, di kredit kita tetap menuliskan totalnya kita yaitu 15 juta. Terus tanggal 15 September dibayar beban iklan sebesar 200.000. Nah, tadi kan berarti kalau beban iklan masuknya ke beban tadi ya. Jadi di debit kita masukin 200.000, di kredit kasnya juga di 200.000. Terus pada tanggal 20 dibayar beban gaji sebesar 500.000. Nih, di debit kita masukin angka 500.000, di kredit juga kita 500.000. Ini masuknya ke kas ya, bukan ke kredit. Terus waktu tanggal 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Nah, jadi ada dua nih. Tanggal 30 September juga diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Bisa kita lihat tanggal 30. Nah, yang kita mengambil tadi masuknya ke pref. Prefnya diambil 1 juta. Nah, jadi kan kasnya juga tetap tambah 1 juta. Aduh, maaf. Terus tanggal 30 lagi kan kasnya kan dia utang selama 5 juta. Nah, kita berarti yang yang utang tadi kan masuknya ke kredit kan, kreditnya 5 juta gitu. Nah, ini kalau ditotalkan jumlahnya sama, yang sebelah debit
33.700, yang di sebelah kredit juga 33.700. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.